ini sebagai hari luar biasa. Sebelumnya saya minta tepuk tangan untuk model-model cantik yang sangat luar biasa. Mana tepuk tangan? Suruh tepuk tangan aja susah. Lu minta potong bayaran lu. Ya. Pak Lurah tumben nemenin kesini. Saya bukan Pak Lurah. Kalian kan lagi ngerayain Kartinian. Betul. Saya mau ngambil rapot, Bu. Anaknya ya. Iya begini doang, nggak apa-apa deh. Tapi gini Wendy. Ya. Saya ingin mengajak kejelian mata Wendy sebagai seorang laki-laki. Pemirsa di rumah juga saya ajak kejeliannya. Pemirsa yang ada di sini juga, penonton yang ada di sini. Wanita-wanita yang ada di atas panggung ini, dua diantaranya adalah wanita yang spesial. Kenapa saya bilang wanita yang spesial? Karena dua di antara wanita yang ada di atas panggung ini adalah transgender. Sebelum saya minta Wendy untuk menebak, saya punya satu laki-laki lagi yang insya Allah tulen ya, laki-lakinya. Apakah dia juga bisa menentukan mana wanita yang spesial? Beri tepuk tangan untuk John Martin. Sini. Luar biasa, Bapak John. Ketatnya sekarang bajunya, ototnya. Kasih lihat dulu otot-ototnya. Kasih lihat. Sebentar. Please. Ya apa sih? Oi. Apa kabar? Selamat Hari Kartini, pemirsa, selamat Hari Kartini. Sebelah Wendy. Oke, Saya silakan. agak takut loh hari ini loh. Kenapa takut sih? Tadi soalnya bilangnya ada yang beda ya. Ada yang beda, makanya kita suruh milih dua yang spesial. Sekali lagi, dua di antara wanita-wanita yang ada di panggung ini adalah wanita yang spesial karena mereka adalah transgender. Siapakah wanita itu? Silakan antara Wendy dan John. John dulu. John. Gue takut. Kok takut nggak apa-apa? Udah Lu pilih. kelamaan jomblo sih. Sekarang lo duluan pilih. Ntar om, Lu aja dulu. ntar om kedua. Kamu dulu. Yang transgender dulu. Yang ya? muda dulu. Dua di antaranya adalah transgender, silahkan dipilih. Mbak ini. Dua, Sama pilih Mbak. dua. Manggilnya Mbak ya? Mbak. Ya, Yang Mbak dong. dulu, Oh iya. dulu. Mbak. Deketin. Pegang kalau nggak pegang. Iya pegang aja, Tadi pegang. aman. Misalkan ini. Salaman gitu. dulu kayak lebaran. Misalkan ini, nah dua. Ini. Satu lagi. Itu yang baju hitam. Aduh, sorry. Lo harus bisa ngebedain mana transgender, mana Transjakarta. Hei! Gede banget dong bodinya. Nggak, soalnya Bapak pernah Dia nggak jeli berarti. Beneran nih yang hitam. Ini satu. Satunya. Yang putih belakangnya. yang putih belakang. Oke. Oke. Wendy. Yang baju putih. Nonton. Bapak. Agak bingung ya. Nggak bilang sih ada gini. Satu. Maaf, dua. Wah, sama kayak pilihan saya tadi. Pak maaf jatuh Pak. Bapak ngomong apa nggak kedengeran sama pemirsa. Akbar. Bapak saya jangan di ini dong. Satu. Satu. Cepat satu lagi. Hei. Gak usah lo perhatiin juga onderdilnya. Bukan masalah gitu, gue nyari klaksonnya. Durasi. Dua. Oke, pilihan John adalah wanita yang berbaju kuning dan wanita yang berbaju putih. Yang putih nggak yakin sih. Sedangkan pilihan dari Wendy adalah wanita berbaju silver dan wanita berbaju pink. Bagaimana dengan pilihan pemirsa? Kita akan cari tahu siapakah wanita yang spesial selain yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can you see?
wanita yang sangat spesial, tapi karena salah dua di antara mereka adalah transgender. Jadi yang tidak dipilih oleh Wendy dan juga John, boleh ke samping kanan saya ada Mbak Wulandari di sini, boleh minta tepuk tangan buat Mbak Wulandari. Kamu tidak dipilih, silahkan. Dan silahkan kalian berada di pilihan kalian masing-masing. Yang tadi dipilih oleh John. Sini. Yang baju kuning, apa mau sebut namanya dulu ya? Ya. Yang baju kuning sama yang baju putih, Mbak yang baju pink boleh pindah ke sini. Oke. Bagaimana dengan jawaban pemirsa? Apakah Anda bisa menebak manakah kira-kira antara mereka yang transgender? Bagi yang transgender, silahkan koprol 2 kali ke depan. Jatuh dong. Jatuh. Ya kan biar keren Pak, sut gitu. Jangan maju aja. Oke. 1000 langkah. Saat kejauhan. Oke. Kalau gitu langsung saja bagi yang transgender atau bagi yang wanita sangat spesial, silakan 1 langkah maju ke depan. Lalu dia mundur. Oke, silakan. Ya, bukan ternyata Mbak, silakan kembali. Mbak Wulan silakan bergabung, Mbak Wulan di sini. Silakan duduk tamu-tamu saya. Beri tepuk tangan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Mbak ya. Maaf ya Mbak. Maaf. Maaf. Oh iya. Kan masih sama-sama manusia. Ada Mbak Solena, Mbak Baby dan juga Mbak Saya Wulandari. duduk di mana Cici Sini Panda? sini. Oh iya, saya lupa ada kamu ya ampun. Saya duduk di mana? Silakan Joni, silakan. Oh, saya tanya sana. Sini lu di sini. Ini apa sih Sini. ribet banget. Ya, Joni kenapa sih kamu tuh takut Enggak. deket-deket perempuan? bukan. Kamu takut deket-deket perempuan kenapa sih? Takut dicakar. Takut dicakar. Enggak. Kapan Enggak terakhir takut. kali kamu pacaran? Tapi berarti bener dong pilihan gue satu. Satunya Tolong salah. jangan Satunya dialihkan pembicaraan. Kapan terakhir kamu pacaran? Setahun lalu. Yakin. Ya, John ini saking lamanya tidak pernah dekat Hey. wanita, makanya dia kalau di sebelah aja tuh nggak mau dia. Oh gitu, ya udahlah. Sini. Ayo lu harus berani coba, ayo dong. Berani coba dong. Nah, gitu. Ya. Lanjut. Jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin kurang familiar dengan transgender adalah pria atau wanita yang merubah kelaminnya menjadi pria atau wanita. Ngerti gak maksudnya? Kebalikannya lah ya. Kalau pria merubah kelaminnya menjadi wanita, sedangkan kalau wanita merubah jenis kelaminnya menjadi pria. Dan di sini ada Mbak Solena dan Mbak Baby yang sudah melakukan itu. Makasih ya sebelumnya sudah datang di sini. Kenapa kita undang mereka? Karena kita merasa mereka sudah sekarang menjadi wanita yang seutuhnya. Jadi udah ngerasain ya, emansipasi wanita udah ngerasain ya. Right. Kalau denger perempuan diinjek-injek sudah mulai merasa emosi. Well, actually itu emang udah dari dulu ya, karena it's depend on how you grew up. Like John yang takut dicakar. I mean, where are you from? Are you never Tuh, speak orang ditanya. hutan or somewhere? Tapi emang bener sih, gue tinggal di Kalimantan dulu kecil. Oh, dia tinggal di Right, it Kalimantan. doesn't- Ya makanya mungkin ya. I mean, kita transgender, remember we are juga manusia gitu. I mean, kita berprestasi dan yang membedakan orientasi secara psikologi yang kita miliki gitu. I mean, it doesn't mean that someone is way better than me and then Maaf sebentar, ngerti gak Pak Kan maksudnya ada Pak? terjemahannya, ada Dia terjemahannya. ngomong bahasa Inggris soalnya tinggalnya di New York lama banget. Jadi Bener. berasa. Katanya tiap berapa minggu sekali ke Jakarta naik pesawat? Jadi tadinya 5 minggu sekali dia terbang bolak-balik antara Jakarta New York. Makanya ngomongnya Inggris dikit gitu loh. No, thank you for buat menghadirkan aku di sini. Aku cuma mau bilang kalau transgender bukan freak, kita bukan badut, you know what I'm saying? Dan thank you for having me di sini di hari Kartini, sebuah penghargaan. Walaupun mau dibilang saya Kartina, Kartono, or whatsoever gitu. So I feel I'm a woman now, and thanks a lot for having me here. Boleh minta tepuk tangan buat Mbak Solena. Sebelum saya ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Baby dan juga Mbak Wulan, sama John juga pastinya ya. Saya akan memperlihatkan Anda profil dari 3 bintang tamu saya yang wanita yang sangat luar biasa ini. Kita lihat tayangan berikut ini.
Halo pemirsa Basa Basi. Di hari ini Basa Basi kedatangan 3 perempuan hebat loh. Pertama, siapa yang tidak tahu Wulandari Herman? Wanita kelahiran Padang Panjang ini adalah seorang model dan presenter Indonesia. Wanita cantik ini merupakan pemenang kontes kecantikan Putri Indonesia 2013 perwakilan dari Sumatera Barat. Ia juga memenangkan Putri Indonesia favorit Kepulauan Sumatera dalam kontes yang sama. Dari ajang tersebut, Wulan berkesempatan untuk mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe 2013 di Moskow, Rusia. Dan ia berhasil masuk 16 besar. Nah, bintang tamu selanjutnya ada Solena Chaliago, seorang seniman Indonesia yang berprofesi sebagai penata rambut. Solena merupakan seorang transgender. Ia diberitakan sebagai transgender Asia pertama yang berhasil menembus dunia perfilman Hollywood. Yang terakhir ini adalah Baby Wijaya. Baby Wijaya terlahir sebagai seorang laki-laki. Tetapi sejak kecil ia sudah mempunyai jiwa wanita yang membuatnya bersikap lebih feminin. Baby berpikir jika tubuhnya terjerat di tubuh pria sehingga akhirnya Baby memutuskan untuk menjadi transgender saat kuliah. Oke, tadi kita sudah lihat profil dari ketiga wanita yang ada di depan sini, dan kalau kita boleh tanya nih, mungkin buat Mbak Selena dan juga buat Mbak Baby, sebenarnya sejak kapan kalian merasa di diri kalian, kayaknya gue harus merubah diri gue? Merasa sejak saya bisa mengingat. Since I could remember. Jadi kapan kita sih paling kecil kita bisa 4 ingat? tahun, 5 tahun. 4 tahun, 3 tahun. Ya. Itu aku pakai baju perempuan, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang disuruh. Oke, di kesempatan ini aku juga mau bilang transgender itu tidak menular ya. Jadi, kalau ada Emang banyak statement, orang yang pernah ngerasain juga kah? mungkin ada beberapa statement di Facebook aku baca bisa encourage people mempengaruhi orang buat itu. No, itu bukan. It's in here. Gitu. Dari hati kita sendiri gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kita beda, itu bukan berarti kita aneh gitu kan. Jadi emang kalau misalnya saya pribadi, saya bukan untuk kayak pembelaan untuk kaum atau apa segala macam. Cuman kalau saya pribadi memang dari kecil ngerasa beda gitu. Kok saya tuh bukan yang kalau sekolah kan ada kayak ininya tuh kelompok-kelompoknya gitu ya, cewek cowok. Saya bukan yang itu, saya tuh yang ini gitu. Jadi akhirnya berani memutuskan itu setelah saya kuliah, karena semua kan tergantung baju waktu sekolah kan segala macam. Jadi kalau merasanya kapan ya dari kecil gitu. Udah dari mungkin kalau bisa saya bilang dari bayi keluar itu bisa bilang kayak gitu. Jadi pemirsa, kenapa kita mengundang mereka? Karena kita lihat di sini mereka sekarang sudah menjadi wanita seutuhnya dari atas sampai bawah. Nggak usah saya jelasin sampai detail gimana ya. Tapi yang pasti yang kita lihat di sini benang merahnya dengan Mbak Wulan adalah keberanian mereka untuk melakukan sesuatu, untuk keluar dari comfort zone-nya. Kalau masalah pro dan kontra nggak usah ditanya. Di dunia ini pasti ada pro dan kontra. Bahkan ketika Mbak Wulan jadi perwakilan Miss Universe aja, itu juga pro dan kontranya sangat luar biasa. Tahun 2013 terpilih menjadi Putri Indonesia, kemudian langsung menjadi Miss Universe 15 besar ya waktu itu ya. Jadi sebelumnya aku tuh pernah ngobrol-ngobrol nih sama dia. Kebayang nggak perjuangannya? Bawa kostum sendiri. Iya, sendirian itu dari Indonesia. Dari Indonesia aja beneran sendiri. Dari Indonesia Ke Rusia kan acaranya di Rusia. Dimas, lumayan bantu-bantu. Nggak, di sini kan banyak yang butuh kerjaan, bawa-bawa. Iya, Nggak ada lumayan. tiketnya Pak, tiketnya mau beliin. Ya masukin aja dalam koper, nggak kelihatan ini. Tapi ngomong-ngomong perjuangannya, selain itu apalagi yang kamu rasakan paling berat? Paling berat selama di situ ya kita harus berkompetisi dengan seluruh perempuan cantik, mereka confidence, mereka smart, mereka kepilihan terbaik di setiap negara itu kan. Dan juga membawa nama bangsa agar terpilih lagi masuk ke 15 besar itu ya, itu tantangan terberat gitu loh. Karena kan Indonesia selalu mengirimkan putri Indonesianya. Tapi sampai ke tahap itu ya belum ada. Dari Atika dulu sampai Atika Sari Devi, dan habis itu kita stop. Kita nggak pernah masuk lagi, dan akhirnya di tahun aku masuk lagi gitu. Boleh minta tepuk tangannya, itu prestasi yang sangat luar biasa loh. Dan juga Wulan baru aja pulang
Kemarin dia diminta juri untuk pemilihan Miss Universe Malaysia. Miss Universe Malaysia. Luar biasa ya. Berprestasi. Kita tanya ke pria yang satu ini. Apa prestasi Anda selama hidup Anda yang mungkin Saya bisa juga bingung di-sharing? kenapa saya diundang di Enggak, sini. kita gini, kita pengen lihat kamu dari sudut pandang laki-laki. Iya. Banyak laki-laki yang bilang katanya makin ngeri sama perempuan yang sekarang. Perempuan yang sekarang lebih berani, Iya dong. lebih nggak bisa diatur, Mandiri. lebih mandiri. Nah, apakah itu yang membuat kamu tidak kunjung punya pacar? Apakah kamu takut sama perempuan-perempuan yang mandiri? Jangan dijawab. Oh, iya. Silakan dipikir dulu karena saya tahu dia butuh waktu yang panjang untuk Saya menyiapkan jawaban belum yang baik. ngomong Iya nanti, Jangan, makanya tapi nanti ntar aja, Pak. tahan. Karena kita akan kembali sekarang satu ini, jangan dibasa-basi, bahasa apa bahasa. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku. Pemirsa, masih dalam rangka Hari Kartini sekali lagi. Ada 3 wanita cantik dan 1 laki-laki di sini. Dia mempertanyakan bolak-balik, kenapa sih gue ada di sini? Ini kan Hari Kartini. Justru kita masih butuh dari sudut pandang laki-laki. Karena kalau Wendy ketulenannya masih kita agak ragukan. Tuh kan, tuh. Enggak itu temen gue, elah pakai ngomongin. Silakan Dari dijawab. lo. Pertanyaan yang Apa tadi. Benar nggak sih perempuan-perempuan Wanita sekarang sekarang. itu? Dulu dah masa zaman sekarang ya. Soalnya ada beberapa laki-laki yang, ih ngeri perempuan sekarang. Lu nggak mungkin wanita sekarang seperti apa? Tapi emang beda sih ngelihat wanita cewek-cewek sekarang itu karena kadang-kadang kalau laki-laki juga kalau ngelihat sekarang jadi seleranya juga bergeser dari yang zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, kalau nggak tahu ya, kalau saya pribadi sih memang fisik pertama pasti akan dilihat kalau cewek kan. Cowok Nggak- kan makhluk visual. Ya selalu benar, pasti. karena itu nggak mungkin dipungkiri Etis, kan. ya. Manusia itu pasti lihat super molek, super seksi. Misalnya kayak Cici Panda ya kan, fisiknya nggak terlalu oke misalnya. Oke. Terus pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, nggak ada isinya juga ya. Udahlah kita buang aja. Gitu. Kalau Makasih ya Pak. Nggak, maksudnya Bapak boleh sebaliknya. lihat ada mobil yang kebakar di depan itu mobil Bapak. kalau Oke, Cipan mah sebaliknya. nggak butuh Kenapa? 3 kali, Gimana? minimal 100 kali pertemuan baru ketahuan isinya. Apa isinya Pak? Nggak ada. Ya. Kamu plus. Tapi ya. berarti kalau lu ngerasain kalau wanita sekarang sebenarnya gini ya. Kalau dari sudut pandang gue, wanita sekarang adalah wanita yang pintar, merasa bahwa ketika gue berada di strata A, otomatis cowok gue minimal harus ada di atas gue. Iya, Bulan betul. langsung gitu, ya betul. Bener. Benar. Setuju, iya dong. Kenapa begitu? Ya menurutku ya kalau kita sudah mandiri, kita punya pekerjaan, kita tahu apa yang kita inginkan ya, kita nggak mungkin ngedate dengan orang yang notabene dia nggak tahu apa-apa, yang nggak punya cita-cita, yang nggak punya kerjaan ya. Ya. Realitinya juga nggak mungkin. I will date with someone much better than me, yang membawa saya lebih pintar, membawa saya menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Nanti yang ada bukan ngadopsi suami malah ngadopsi anak ya, kayaknya Iya. berasanya mesti diemong, giniin. Kayak John. Tapi naturally sih menurut gue sih naturally emang orang pasti akan attract orang-orang yang frekuensinya sama dengan dia gitu. Paling enggak ya, Setuju. atau enggak di atasnya dia gitu. Karena kalau misalnya frekuensi kita nggak sama, ya udah beda aja dunianya Berarti kan. Bapak jomblo kelamaan frekuensinya nggak ada yang sama kayaknya ya Pak ya? Nggak ketemu frekuensinya. Nah, Iya, Mbak Baby bener sih. sendiri aku penasaran, Mbak Baby udah punya pasangan belum? Statusnya apa nih, jomblo? Ada. Ada pasangan? Ada. Apakah kamu merasa pasangan kamu ini lebih pintar dibanding kamu? Atau sama frekuensinya? Karena gini, justru saya tuh ngelihat cowok itu karena menilai saya itu benar-benar dia ngelihat real ya, real woman, dan bukan karena fisik, jadi emang karena kita bisa karena nyambung memang ada juga, chemistry-nya yang nyambung. gitu. Terus habis itu entah itu kita bisa masalah kerjaan, masalah apapun itu semua kita bisa nyambung dan bisa saling support kan gitu, dan belajar banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita relationship with someone terus kita nggak apa-ngapain, enggak gitu. Jadi benar-benar Emang
apa ya, bisa dibilang sebuah hubungan yang dewasa lah ya, Dewasa, yang emang iya. nggak cuma sekedar ketertarikan fisik, Iya. tapi udah lebih Bukan, into bukan. soul. Cilek Iya, bahasanya. Soalnya kan harus ngeklik kan. Nah. Nah, tapi kalau ke Mbak Selena Barat. Pacarku profesor Harvard University. Wow. 6 tahun bareng. Ibu pacaran sama profesor? Iya, tapi dalam proses putus sekarang. Oh, udah proses putus. Oh, oke, baru ada proses. Ada prosesnya, ada terus ya. Oke. Aku sering harus ngurus sering Jakarta surat-suratnya sekarang. lama. Surat-suratnya lama. Jadi itu dia. Jadi mau kasta dia dari segi pendidikan dia di sini, saya begini gitu kan. Jadi but when you love someone, you love someone. Kalau kamu cinta seseorang, kamu cinta seseorang. It doesn't matter. Asik, ada filosofi yang berbeda di sini. Tapi gue kagum loh. Tapi to be honest gue kagum sama mbak-mbak berdua ini ya. Kalau Wulan kan ya udahlah ya, memang prestasinya banyak. Tapi mbak-mbak berdua ini gue kagum sih. Karena sebetulnya gue, frankly gue takut sih sama, mohon maaf ya mbak ya. Maksudnya saya takut karena saya pernah ada traumatic experience gitu. Tapi melihat mereka berdua pagi ini gue langsung beda gitu pandangannya. Karena Maka itu bagusnya membawa orang seperti Mr. John ke arena ini, ke arena apa sih? Tapi Mbak bisa, petualang. tunggu sebentar, Mbak di awal bisa ngerasa ya dia memang takut karena dia sangat menjaga jarak. Berasa nggak? Iya, dari pertama aku bisa ke baby. Damn, why I'm here gitu. Maksudnya kok jadi semacam event mempertandingkan, terus ditambah kata-katanya John yang, oh gua takut, gua apa. Terus aku bilang ke dia, tenang, ntar gua sekak dia. Gitu. Ini buat pemirsa, untuk pemirsa yang nonton, sebenarnya tidak ada juga niat dari basa-basi untuk mengencourage buat Anda yang merasa Ya. berbeda, hayu rame-rame transgender, no. Ya. Tapi kita di sini untuk melihat, yuk kita lihat Kartini, bukan dari tampilan luar, tapi Kartini dari dalam. yes. Itu dia kenapa kita menghadirkan wanita-wanita di sini yang sangat luar biasa. Kita melihat Kartini yang ada di dalam jiwa mereka. Karena menurut saya kalau pengen jadi Kartini ya gampang, tinggal kebayaan, kondean Kartini. Tapi jiwanya Tapi nggak ada jiwanya ya. Kartini nggak Kartono. sih? Nah, berani keluar dari comfort zone. Kalau menurut, karena saya dulu udah pernah ketemu, jadi saya tahu ceritanya. Pernah menikah dengan seorang wanita, punya anak. Dan saya baca di artikel, yes. Dan lebih luar biasanya lagi nih pemirsa, saya baca baru-baru ini, atau udah lama kejadiannya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Yang mengakui kepada anaknya, 2 tahun yang lalu. oke, 2 tahun yang lalu akhirnya, anaknya ini selama ini memanggil beliau Tante Lena. Tante Lena. Dipikir kakaknya dari si ayah yang ada di Amerika. Oke. Apa yang membuat kamu tahu-tahu, oke, this is the time gue harus kasih tau anak gue? Ya, ada kasus temanku, bukan kasus transgender. Temanku bilang ke anaknya kalau kamu itu anak adopsi. Bilangnya setelah dia umur 20 tahunan. Dan itu dia goncang banget si anak ini. Akhirnya larinya kalau nggak salah ke narkoba gitu. Ya. Terus aku bilang ini sama psikolog, sama konsel, aku punya konseling di New York. Kapan nih sebaiknya aku kasih tahu anakku katanya. Terus kata psikiatrisku secepatnya lebih baik katanya. Tapi ngomongnya yang bagus, yang jangan yang kayak serius banget ngomongnya gitu. Maka aku pelan-pelan aku bawa ke tempat kerjaanku, kantorku, terus teman-teman aku yang, oh ini anaknya ya? Aku bilang iya. Terus anakku bilang, no, aku anak mami bukan anaknya tante katanya gitu. Terus aku bilang, no, kamu anak tante. Dibingung dia di situ kan? Oh sengaja, Sengaja ya? aku Itu di gelitik usia yang berapa, gitu-gitu. Iya, Di umur berapa? 9 tahun dia waktu itu. Jadi aku gelitik dia dengan yang seperti itu. Terus kita ke supermarket, dia tahu nama asli ayahnya. Itu di 2 tahun lalu masih nama asliku di kartu kredit gitu. Ini bayar sayang, aku bilang gitu kan. Terus dibaca kartu kredit, kan nama ayah gue gitu kali ya dalam hati dia gitu kan. Kok nama Tante Lena yang pegang kartu kredit. Tapi smooth ayah, banget gitu. ya. Nah aku diam aja, aku senyum aja. Kok kartu kredit ayah dari kamu? Aku diam aja, aku senyum gitu. Kalau dia mikir, ini jangan-jangan Tante Lena simpanan bapak gue nih. Itu kalau lu anaknya negatif mulu. Jadi lu mah skeptis sih lu. Tapi kan bisa jadi ya malah mikir gitu. iya. Pasti mikirnya jangan-jangan Udah Tante megang. Lena sama bapak gue ada hubungan nih. Terus aku ngomongnya pas kita lagi jalan keluar, lagi salju di New York. Jadi ya yang aku bikin nggak fokus ke cerita, mengalihkan perhatiannya gitu. Dia terpesona sama kota New York. Terus aku bilang aja, aku ini daddy kamu loh gitu. Terus ya kayak gitu. Terus maksudnya katanya,
Tante Lena itu transgender, aku bilang itu. Transgender itu apa ya? Mau jadi laki ya? No, bukan mau jadi laki, terlahirnya laki, aku bilang gitu. Mau jadi perempuan, apa banci, apa yang kayak seperti itu kata-kata yang sehari-hari kita di Indonesia kan? Iya, kita bilangnya transgender, aku bilang gitu. Kayak gitu aku mengedukasi anakku. Terus dia diam selama sejam atau segala macam gitu. Terus ada gambar rainbow flag, gambar pelangi. Itu kan gambarnya orang logonya orang gay di Amerika. Terus itu apaan sih, bendera apaan, itu toko mainan ya katanya gitu. Karena lambangnya warna-warni. Aku bilang, tuh aku mengedukasi anakku. Itu bukan toko mainan, itu bendera orang yang suka sesama jenis. Aku bilang gitu. Wow, dosa ya kata dia kan. Ya itu dosa tuh, aku bilang gitu. Ya itu dosa. Tapi ada orang, aku bilang, di Amerika, buat mereka itu tidak ada hubungan. Buat mereka, aku bilang, tidak ada hubungan. Di sini diterima, aku bilang gitu. Di Indonesia kita nggak terima, aku bilang gitu. Jadi dari kecil aku udah mengedukasi anak aku untuk menerima perbedaan. You know what I'm saying? Yeah. Like menghargain orang juga. Terus akhirnya aku bilang ke anakku, jangan kamu bully-bully orang di sekolah. Mau orang itu berbadan besar, mau orang itu lagi pincang, mau ada. Biasanya kita ada aja yang bencong-bencong di sekolah, kita panggil bencong gitu kan. Jangan sekali ngomong kayak begitu, aku bilang. No matter what, dia manusia. Dan aku ayah kamu, aku bilang, jangan bikin ini sebuah buktinya dia nggak trauma gitu. Ya, makanya tumbuh seperti anak kecil biasa gitu kan. Cuman aku berkali-kali aku bilang ke dia, nak, kita sebuah keluarga yang hebat, aku bilang gitu. Kebetulan ya mungkin ini nasib jalan hidup kita. Kamu punya 2 mami, 1 mami biologis, 1 ayah kamu yang sekarang jadi mami. Ya. Aku bilang ke dia, kamu mau manggil aku daddy, panggil aja, karena dulu dia kecil daddy gitu ya. Panggil aja kalau mau manggil aku daddy. Terus dia bilang, nggak antar orang bingung kalau aku manggil daddy. Jadi sampai sekarang juga ya? Iya, dia ngerti. Sampai It's so sekarang awesome. manggilnya? Ayang. Dan atau Tante Lena. surprisingly katanya kalau dia dia lagi nggak ngambek nangis dia ya? manggil daddy. Oh, kalau lagi ngambek malah dipanggil, biar dia tahu nih laki ya, daddy. Bisa ya? Lagi penasaran kalau anaknya umur berapa kalau betul? 11 tahun sekarang. Oh, sekarang udah 11 tahun. Iya. Ya. Ini kenapa saya ungkap di sini biar Anda tahu, maksudnya ada cerita di balik ini perjuangan ya. Oke, anyway, kita tinggalkan masalah itu karena sekarang kita mau fokus ke karirnya. Pernah jadi pemain film ya, Mbak Baby ya. Mbak Wulan pernah main film? Iya, lagi main lagi kelarin syuting sebenarnya. Pernah main film, John pernah ya? Pernah. Wendy? Bantuin kru film waktu itu. Bantu. PU nggak pernah. Saya main juga film. belum pernah sih. Tapi selain pernah main film juga, selain menjadi pemain film, Mbak Solena ini adalah hairdresser di New York. Pernah styling rambutnya Bill Clinton ya? Wow, bukan. mahal banget bang. Gitu katanya saya dikasih tahu Bill Clinton. Kan itu nih aku terangin, bentar lagi Hillary Clinton running buat presiden, terus dijambak sama dia. Jadi Bill Clinton tuh member di salon kita. Jadi dia datang ke kita, tapi yang ngerjain bukan saya. Tapi saya ngerjain Scooter Brown, manajernya Justin Bieber sama Usher. Scooter, selebritis kurang terkenal Scooter. Itu. Mbak sekali potong berapa di sana? Gak usah ngomong deh, New York beda. Nah, ini kayak kelihatan ya, John itu kan paling suka yang gratisan. Kalau gitu sekarang gua kasih, silahkan di Kita kan tangan sama. Mbak Solena. Saya memberikan privilege Anda untuk men-styling karena kayaknya rambut lu kurang pas sama muka lo. Alatnya nggak ada. Itu ada. Silahkan. Diapain ya? Yeay, hairstylist New York. Saya minta Air loh. Ada hairspray, ada sisir. Kalau kurang licin ada teh. Tapi perlu air ludah. perlu air. Jangan air ludah, Pak. Perlu air. Comberan Air. aja sekalian. Ini aja teh manis kalau enggak Ya, biar pakai teh dapat manis aja lengketnya. lah, nggak apa-apa. Diapain ini ya? Biar dapat lengketnya. Ada air putih Bikin, nggak? mukanya 10 tahun lebih tua, bisa nggak? Tunggu. Nggak, kira-kira ini buat fun aja ya? Buat fun, Ya, for fun, just for fun. Mbak, ini rambut beneran bukan buat fun. Karena alatnya nggak cukup. Oh, loh. Iya, makanya. Udah, lu terima Alatnya aja nggak udah. cukup. Iya, benar. Kosong lagi. Kosong, Dea. Isi ulang. Oh, di sini Nggak bisa. Emang lo kata tabung LPG? Pak Yaudah. Wendy. Kosong. di sini Kalau- dia Ananda pembantunya. Yaudah kalau Bukan, gitu bukan. gini, kan masih butuh air, masih Ya, butuh hairspray, masih butuh macam-macam. Nanti kita akan kembali setelah satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasa Basi. Oh, cukup Siti Nurbaya yang mengalami
pahitnya dunia. Hidupku kamu damai. Silakan Pak Wendy, apa yang sedang terjadi di sana? Baik, kita lagi berada di Nagrek tentunya. Dan Kayak liputan Pulkam, Mbak. enggak, karena rambut lu sekarang udah mulai klimis, udah mulai beda sama yang tadi. Ini berapa tahun lebih muda atau dibikin lebih tua? Lebih tua 10 tahun. Kalau ini kelihatannya lebih tua 20 20 tahun ya. Tapi ini emang lagi ngetrend di New York ya, Mbak? Enggak. Karena aku tuh tadi maunya mau ini lebih ditipisin, tapi kan butuh waktu, perlu gunting. Ya, iya. Ada gunting. Jadi yang alatnya cuma apa itu wax sama sisir ya, cuma ini yang bisa aku lakukan. Jadi, ya, bisa itu aja aku sasak tadi kan. Namanya cuman model kesian rambut dia. seadanya karena Ya, alatnya ya. seadanya. Durasi juga kan, Pengen semua sih kan nyasak disasak. ngondek dia di hari Kartini. Oke, tantangan berikutnya silakan rambutnya Wendy. Ya kan ada bobotan. Nggak ada. Balik pantai. Tapi ngomong-ngomong Mbak Solena, selain hairdresser, kegiatannya apa lagi nih? Sekarang aku lagi merenung di Bali selama sebulan. Meditasi apa? Menulis buku. Biografi ya. Tentang perjalanan hidupku dari A sampai Z. Wah, itu pasti tebel banget tuh bukunya kayaknya. Perjalanan cinta juga segala macam, karena ada yang tertarik katanya pengen salah satu sutradara yang cukup bagus, cukup terkenal, Mau pengen yuk kita garap ini. ajak dong Mbak, main film belum pernah seumur hidup. Cocok, lu pengen jadi lakinya. Ya nggak apa-apa deh. Lu kalau mau jadi pemain, dimulainya dari bawah. Terus jadi apaan dulu? Ayo duduk di situ dulu. Mbak Bebe juga, Mbak Bebe juga pemain film ya. Iya, dulu 2011. Jadi di situ di ibu-ibu. Ibu-ibu ya, ibu-ibu janda punya anak, punya anak kita rawat gitu sampai Mbak besar. Baby salon juga sekarang? Enggak. Oh. Bukan. Saya sekarang saya konsultasi usaha saya sendiri interior design. Sama nanti ada insya Allah tawaran untuk film. Nah, ini kayaknya satu pandangannya harus dilurusin. Semua orang entah kenapa identik ketika orang yang laki-laki yang berubah diri menjadi perempuan pasti dia pasti kerjanya salon, Ya, make up. make up. No. Interior designer, pemain film, Master barber aku. master barber ya. Dia bukan salon. Master barber 99% yang ngerjain cowok straight, cowok. Iya. Aku malah pilih jadi master barber. Nggak banyak, mungkin ada cuma 5 atau 10 orang master barber di New York yang pakai high heels, pakai mini skirt yang pegang ngebarber. Jadi master barber itu khusus untuk laki-laki. Iya. Khusus untuk Bukan laki-laki. hairstylist sih berarti ya. Bukan. Nah, kalau Mbak Wulan sendiri juga lagi film yang ketiga Iya, ini sekarang. mau nih. jalan film ketiga si Juni insya Allah ya. Judulnya Judulnya 99% cinta. 99% Syutingnya di Bali. cinta. Syutingnya di Bali. Berarti lu ikutan aja 99% casting. Nggak lulus dong. Kalau lo Nggak diterima, iya kan? dia kan emang nyebelin Pak, kayak gitu. Lo nggak nyebelin? Kayak lu pernah main film aja. Gue pernah. Apa? Nggak laku sih filmnya. Tapi ini kan ditanya pernah nggak pernah. Minimal mah pernah. Nah, sekarang kita balik lagi ke Mbak Baby. Ini kita mau ngomongin soal lagi-lagi karena kita lihat di sini adalah Kartini dalam jiwanya. Berarti kita mau ngomongin soal prestasi. Menurut kamu sekarang yang membuat kamu bisa bangga cerita ke orang soal prestasi kamu apa sih? Kalau dulu saya tuh sempet dibilang kayak membual gitu, sering membual karena saya dulu tuh orangnya suka berfantasi bahwa nanti kan dulu kan saya suka artis film Hollywood gitu kan, jadi suatu saat gue pasti ada di TV nih, pasti gue main film nih gitu. Terus kan ada temen tuh satu kelompok gitu atau dari keluarga semua sepupu segala macam itu, oh mana bisa tuh cuma acting aja tuh depan kaca gitu atau apalah gitu. Oh it's okay fine gitu, tapi suatu saat pasti aku buktiin gitu dan itu terjadi 2011 waktu saya casting dan ternyata saya jadi main talent di situ di film Mati Muda di Pelukan Janda dan akhirnya saya bisa buktikan ke semua bahwa oh ya setelah itu kan lanjut lagi kan FTV apa segala macam. Itu jadi apa Mbak waktu masih di film? Maksudnya jadi perempuan? Main atau karakter jadi perempuan. ya? Iya janda ngurus anak satu gitu. Terus habis itu dia akhirnya sampai sekarang pun saya juga bangga bahwa setelah saya film waktu itu saya sempat vakum 1 tahun, saya kerja kantoran, saya bekerja di produk Philips ya. Dan itu yang bisa sampai sekarang saya banggakan itu bahwa
keputusan pindah dan maksudnya cita-cita saya yang saya mau gapai itu akhirnya saya bisa buktikan. Untuk orang yang bisa bilang saya nggak kerja kantoran tuh nggak bisa, itu saya bisa buktikan gitu. Dan sekarang pun saya interior design, saya punya usaha sendiri interior design, itu yang dari saya kerja interior design sama orang sampai saya bisa buat sendiri, itu saya buktikan juga bisa. Jadi itu adalah salah satu kebanggaan saya untuk saya nggak perlu buktikan ini saya sudah bisa gitu, tapi mereka lihat sendiri gitu bahwa oh ya gitu. Jadi akhirnya mereka juga yang sungkan-sungkan sendiri gitu, yang akhirnya mereka bisa dibilang stop menilai kamu dari penampilan luarnya ya. It's gitu. all the way you carry yourself. Bagaimana cara Anda membawa diri Anda. Betul. Tapi gue penasaran sih, maksudnya kalau Mbak Solena kan memang di New York kan, itu kan lebih diterima, lingkungan sudah terima. Tapi dia sekarang balik ke sini loh. Ya maksudnya cuman kan dia juga. waktu pas memutuskan dan transisinya kan di New York. Kalau Mbak Baby kan di Indonesia nih. Gue pengen tahu aja gitu, menghadapi bullying dan stigma masyarakat. Saya justru gimana, malah Mbak? lebih beruntung karena dari SD sampai SMA sampai kuliah pun saya kebetulan ada di sekolah yang benar-benar kebanyakan mostly mereka dari keluarga yang cukup berada. Jadi mereka nggak terlalu nggak terlalu fokus ke situ ya. Karena mereka lebih suka yang fun atau yang apa segala macam, bikin asik apapun gitu. Jadi Daripada ngebully mending fun gitu. Jadi sebenarnya memang kita tuh harus sedihnya kalau di Indonesia atau bahkan di dunia ini orang kadang kalau misalnya oh iya dia tuh itu karena mereka nggak kenal gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita kenal, kita bicara apa segala macam, kita nyambung apa segala macam ya buat temen aja atau apa nah itu tak kenal kata sayang. Bullying itu kalau menurut aku lebih marak sepertinya ya di kota kecil dibanding kota besar. Bener ya? Aku besar di Padang, habis itu pindah ke Aceh, terus pindah ke Jakarta. Di Jakarta kayaknya anak-anak lebih santai aja, yang Tapi penting kalau asik ngomong-ngomong gitu. soal bully, Mbak Wulan sendiri juga pada saat maju ke Miss Universe itu kan juga bullying juga banyak banget kan. Jadi kalau kita ngomongin bully itu nggak melulu karena mungkin Anda melakukan sesuatu yang, pokoknya intinya ketika Anda dianggap melakukan sesuatu yang kontroversi. Iya, menurutku aku beruntung sih, di antara kita cuma punya waktu 24 jam, tapi mereka sibuk memikirkan kehidupan kita, which is aku merasa beruntung gitu loh. Padahal kalau aku bisa minta, aku pengen 30 jam karena aku butuh waktu lebih. Tapi orang yang sibuk mengasih komentar jelek, punya waktu untuk memikirkan kita, which is thank you so much to haters. Oke, thank you so much to haters katanya. Nanti kita akan kembali setelah satu ini karena mereka akan bermain Jika Aku Harus Memilih. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Kita malam, siapakah gerangan tua? Tiga wanita modern, wanita Kartini masa kini. Sekali lagi kita melihat Kartini dari jiwa mereka. Berani keluar dari comfort zone, berani struggle untuk melawan semua arus dengan cara yang positif pastinya ya. Dan sekarang Wendy punya sesuatu untuk mereka. Baik, kita akan bermain di game, bukan game sih sebenarnya ya. Kita mau bertanya, jika aku harus memilih, ada dua option yang harus kalian pilih dengan cepat. Maksudnya? Ada Jawab. dua, iya tinggal pilih misalkan ini atau ini. Oh. Karena kita percaya jawaban yang pertama tuh selalu jawaban paling jujur. Oke, siap? Yang pertama untuk Mbak Baby dulu. Oh ya, Pilih dengan cepat pengusaha lokal atau bule kere. pengusaha lokal Kenapa? lebih Yo. terjamin. Ya realistis aja ya. Realistis ya. Boleh kere kita ngepanin dong. Tapi kan bule. Ih casingnya doang. Kita nggak nilai orang dari casing. Mendingan Mas Wendy ya. Ya oke. Mendingan Mas Wendy. Oke. Nah juga sih. Oh lu gitu sih. Yang kedua, jadi diri sendiri dikucilkan atau jadi orang lain banyak teman. Diri sendiri dikucilkan. Jadi artis tapi sombong atau jadi orang biasa punya banyak teman artis. Jadi Maaf yang ditanya ini Yang ditanya Baby ya. Baby. Lo kok merasa banget temen lo artis? Dia pakai E, lu kan pakai A. Ayo terus. ya, jadi teman biasa tapi punya banyak teman artis kayak. Oke, siap. Terakhir, meranin laki-laki dibayar 1 M atau meranin perempuan tidak dibayar? Meranin perempuan tidak dibayar. Oh. Pilihan loh. Luar biasa.
berarti berpegang teguh sama. Kalau gue nggak bilang ada duitnya. Nah, Ya, lu beda, lu pikiran beda. lu kan nggak besar mulu. Oke, berikut Mbak Solena. Silakan dipanggil dengan cepat, dijawab dengan cepat. Dipanggil ibu atau ayah? Ibu, Karir melesat di negeri orang atau hidup terpencil bareng keluarga? bareng keluarga. Hidup terpencil bareng keluarga. Jadi hairstylist pribadi Jokowi atau jadi hairstylist manager Justin Bieber? Justin Bieber. Justin Bieber. Kenapa Mbak? Nggak mau jadi Jokowi, hairstylist Jokowi kenapa? Oh, simpel aja. Kalau Pak Presiden Jokowi mungkin keliling Indonesia. Kalau Justin Bieber keliling dunia. Oke, terakhir. 1 miliar untuk identitas baru atau 1 miliar untuk pendidikan anak? 1 miliar pendidikan anak. 1 miliar untuk pendidikan anak. Oke. Terima kasih untuk Kartini-Kartini yang ada di sini. Mbak Wulan, boleh terakhir diucapkan untuk wanita Indonesia dalam rangka Hari Kartini memberikan sebuah penguatan atau apa? Selamat Hari Kartini buat seluruh wanita Indonesia, terus berkarya, mandiri, dan menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Asik, pribadi yang rendah hati. Jangan pantau nih buat para wanita-wanita di Indonesia. Ya, siapa tahu biar bisa diterima lu nya. Gimana? Enggak lah, jadi diri sendiri aja kalau buat semua cewek-cewek dan wanita-wanita yang luar biasa. Kalau jadi diri sendiri itu menimba ilmu sebanyak-banyaknya, diisi otaknya sebanyak-banyaknya, nanti kelihatan cantik sendiri kok kelihatannya. Pasti cantik. Ya. Jadi kalau buat aku prinsipnya, kenapa kita menghadirkan wanita-wanita dengan latar belakang yang berbeda? Sekali lagi yang ingin disampaikan adalah, jika Anda merasa adalah wanita yang hebat, rasa Anda berbeda, silahkan buktikan perbedaan itu dengan sesuatu yang positif. Itu maksudnya. Kan kadang-kadang ada orang rasa, gue kan beda, gue gak ngerasa kayak gini, tapi cara pembuktiannya salah. Ya. Yang bisa membuat mereka bisa diterima oleh masyarakat adalah karena mereka membuktikannya dengan sesuatu yang sangat positif. Betul sekali. Ya, Ya sudah, ya. kalau begitu besok kita ketemu lagi ya. Jam 10 pagi sampai jam 11 hanya di Bahasa Basi, Bahasa Sini. Selamat Hari Kartini, thank you. Terima kasih. Engkau juta bagai bunga maligai ramah-ramah, pelita hati penyuluh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis manis